hakim-hakim yang ada di Jakarta Pusat, yang mestinya orang-orang terpilih punya integritas tinggi, bukan hakim ecek-ecek, bukan jongkosnya Jokowi, bukan jongkosnya para oligarki, tetapi mereka adalah hakim yang mewakili wajah Indonesia untuk menegakkan keadilan kebenaran di negara ini, dan juga wajah. Permisi Bang ya, apakah pembelaan ini Abang dibayar dan bagaimana persiapannya Bang? Ya, persiapan pembelaannya, persiapan administrasinya, persiapan ini banyak juga yang hadir ini Bang. Kita undang Bang, wartawan Bang. Ya, apakah ada konsumsinya Bang? Silakan Bang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perlu mungkin saya buka gini ya. Bang. Kami ini lawyer, ya kami ini lawyer profesional Bang. Ya. Kami latar belakangnya beragam gitu. Tapi kami ini hadir di sini bukan karena dibayar, dan tidak satu rupiah pun kami dapatkan dalam perkara ini gitu Bang. Bahkan kami membiayai diri sendiri gitu Bang, untuk bisa hadir bisa hadir ke persidangan ini. Kenapa? Karena berdasarkan undang-undang advokat itu kan fungsinya salah satunya adalah menegakkan hukum dan keadilan. Nah, dalam konteks menegakkan hukum dan keadilan itu, maka lawyer itu sebagai salah satu aparat penegak hukum itu dalam membela kebenaran itu tidak selalu berorientasinya adalah pada apa yang dibayar oleh klien gitu Bang. Jadi kami datang ke sini karena panggilan hati nurani untuk membantu Bang Bitor sebagai salah satu yang digugat dalam perkara ini gitu. Ya, sedikit Bang, ini ramai sekali Bang di media sosial Bang, bahwa Bang Bitor ini benar-benar memeras Bang. Dan jumlah yang dituduhkan berapa pemerasannya itu Bang? Kami belum, karena kita belum masuk ke pokok materi ya. Tapi Karena sudah kan ramai itu. Oh iya. Jadi ya perlu saya sampaikan gini Bang. Hari ini itu baru sidang awal ya. Sidang awal ini berdasarkan Perma Mahkamah Agung. Ini akan ditindaklanjuti dulu dengan dilakukan mediasi antar para pihak. Ya, jadi kita belum masuk ke pokok perkara. Tapi sedikit Bang, ini tidak puas Bang, ini netizen Bang. Itu apakah betul Bang, dugaan dan indikasi pemerasan sekitar 15 juta, apa benar itu Bang? Kalau saya pikir 15 juta ya, kalau konteksnya pemerasan dan kayaknya terlalu agak berlebihan ya. Terlalu kecil itu Bang ya? Karena nilainya cuma 15 juta gitu loh. Masa 15 juta dikatakan pemerasan, ya kan? Itu kan angka yang sebenarnya ya nggak inilah Bang, nggak imbang lah gitu Bang. Ya, silakan Ibu Mungkin, Soraya, bisa silakan, Bu. ditambahi lagi. Bagaimana persiapan yang sudah dilakukan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsipnya kami sama-sama para advokat dan lawyer prinsipnya sama. Ya. Di sini datang karena persoalan keadilan dan kebenaran. Kami semuanya pengacara-pengacara profesional yang penegasannya tidak menerima bayaran, tapi dengan hati dan tidak ada bohir. Kami datang kemarin semata-mata adalah menegakkan keadilan tadi. Nah, adapun sedikit ini ramai sekali di belakang ya, pengacara Bang Bitor dan yang lain ini ada bohir, ada orang besar itu. Penegasannya tadi sudah saya katakan dan rekan-rekan saya bahwa tidak ada bohir di sini. Pasti tidak ada ya. Insya Allah tidak ada bohir. Bohir kami hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Itu saja. Ya. Dan harapan dalam sidang nanti ini apa? Harapannya adalah keadilan, kebenaran ditegakkan di persidangan hari ini dan untuk selanjutnya. Jadi itu yang kami harapkan. Kebenaran dan keadilan ditegakkan karena kami ingin menegakkan supremasi hukum di negeri ini yang sudah agak carut marut luar biasa, diacak-acak.
dibikin Satu lagi, berantakan. Bu, banyak sekali nih Bang Vitor dan juga yang lain atau juga ada pengikut-pengikutnya ini merasa dikriminalisasi. Apa benar itu? Kalau benar dari sisi mana itu? Iya, kalau kita bicara kriminalisasi, sudah jelas semua mata mengarah bisa mengkritisi bahwa ada tindakan, ada hal-hal, ada lihat niat dari sebagian atau dari mereka yang masuk dan rencananya ingin mengkriminalisasi klien kita. Ya, adapun itu kebenarannya kita akan buktikan nanti di persidangan. Di dalam. Yes, karena sidang kita ini baru akan dimulai. Ya. Ya, luar biasa. Seandainya sidang nanti ini berjalan 6 bulan gitu. Ini ada Pak Beto. Yes, Ya. oke. Pak Bitar mungkin Nanti siap. Bang Vitor. Oke. Ya. Ya, kalau persidangan ini sangat lama sekali, bagaimana tanggapannya? Yang pasti kita ingin menempuh persidangan cepat. Cepat. Karena ada memang disiapkan tempat fasilitasnya, sederhana dan cepat. Kita mau mencoba menempuh upaya persidangan yang cepat. Jadi harapan kita adalah cepat selesai. Ya. Sehingga akhirnya bisa terjawablah seperti apa dan bagaimana, apakah benar ada kriminalisasi di sini dan lain sebagainya. Dan kita akan buktikan itu nanti di persidangan. Ya, silakan closing statement-nya. Oke. Suraya, pesan kepada Bang Vitor dan juga ada 12 orang, bahkan kalau perlu pesan kepada para jaksa, para hakim dan Bapak polisi. Silakan. Yang pasti pesan kami adalah untuk klien kita tetap semangat, tetap mau berjuang bersama kami. Kita ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan untuk para penegak hukum, kita minta kepada mereka dan orang-orang yang berada di persidangan ini nantinya, saya minta mereka punya jiwa integritas. Sehingga integritas dengan moralitas, membela kebenaran dan menegakkan keadilan di bumi Indonesia yang kita cintai ini. Jadi tidak ada lagi tindakan-tindakan kriminalisasi di bumi ini, dan siapa-siapa saja yang dikriminalisasi kita tidak mau dan tidak inginkan. Boleh terjadi seperti penangkapan para ulama. Tidak boleh terjadi kembali. Ya. Tidak boleh ya. Harus Yes. berhenti. Yes. Mungkin ada tambahan? Tambahan sedikit. Terakhir, Bang. Statement. Ya, Oh sorry. Ya, silakan. Mempertegas apa yang disampaikan Ibu tentang harapan. Ya. Kami berharap kepada para jaksa, para hakim, para polisi dan semua aparat penegak hukum yang menangani kasus perkara Jokowi ini itu betul-betul berdiri di atas kebenaran, kejujuran, keadilan. Apalagi ini di Jakarta Pusat. Kami minta majelis hakim yang ada di Jakarta Pusat menempatkan diri dia sebagai hakim internasional. Karena hakim-hakim yang bertugas di Jakarta Pusat ini adalah hakim nasional yang juga bertugas sebagai hakim internasional secara ex officio. Karena itu mereka harus menempatkan diri bahwa diri mereka di atas pundak mereka, berdirilah mereka di atas panggung wajahnya Indonesia di mata hukum, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Ini yang harus. Jadi jangan sampai ada harapan dari masyarakat atau keyakinan masyarakat hakim-hakim yang ada di Jakarta Pusat yang mestinya orang-orang terpilih punya integritas tinggi, bukan hakim ecek-ecek, bukan jonggosnya Jokowi, bukan jonggosnya para oligarki, tetapi mereka adalah hakim yang mewakili wajah Indonesia untuk menegakkan keadilan kebenaran di negara ini dan juga wajah martabat bangsa Indonesia di mata internasional. Ini yang harus diterapkan oleh hakim-hakim di Jakarta Pusat. Begitu juga jaksa dan polisi. Jaksa sebagai pengacara negara harus menempatkan diri sebagai wakil daripada kepentingan bangsa dan negara ini. Bukan menjadi jongkos, bukan menjadi kacung oligarki atau pesanan dari orang-orang tertentu. Yang terjadi hanya kriminalisasi. Soal tuduhan-tuduhan itu semua hanya kriminalisasi. Yang jelas, Bitor dan kami semua teman-teman pemacari, kita tidak pernah akan mundur. Tetap kita teguh, kita akan mempertahankan keadilan kebenaran di negeri ini demi kebaikan anak cucu kita, anak cucu hakim, anak cucu jaksa, anak cucu polisi, anak cucu bapak dan kita semuanya. Bukan untuk siapa-siapa. Kita malu terhadap pengamatan dari masyarakat internasional. Hakim Indonesia kok main-main dengan hukum. Dan ini hari kita bertepatan. Kita ada di ruang Kusuma Atmaja.
ahli hukum internasional yang bicara tentang hakim itu, maka materi perkara ini harus benar-benar diperjuangkan dan dipertahankan integritasnya oleh hakim-hakim yang mengadili perkara ini. Jangan main-main dengan hukum. Kita jangan sampai mempermalukan hukum. Takbir. Terima kasih. Terakhir, Ya. Bang. Afwan. Bang, harapan masyarakat betul-betul keadilan ditegakkan, Bang. Karena kalau tidak, hakim, Pak Polisi ini akan menghadapi pengadilan masyarakat dan pengadilan akhirat, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, Masih, gini, Bang? secara konstitusional sudah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara yang menganut asas prinsip atau prinsip rule of law. Salah satu ciri dari prinsip rule of law itu adalah adanya lembaga peradilan yang bebas, tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Karena dari tiga cabang kekuasaan yang kita kenal dalam praktek negara presidensial atau negara demokrasi, ada legislatif, ada yudikatif, kemudian juga ada eksekutif, ya kan? Satu-satunya lembaga yang diharapkan sebagai lembaga untuk memberikan keadilan, kemudian penegakan hukum yang berbasis pada prinsip-prinsip kebebasan di dalam membuat putusan, yaitu hanyalah lembaga yudikatif. Dan hari ini kita ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadapi satu gugatan perdata yang diajukan oleh Pak Paiman sebagai salah satu pihak yang terkait dalam isu ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu, kemudian melakukan perlawanan terhadap teman-teman yang sedang berupaya untuk membongkar keaslian atau kebenaran ijazah tersebut, dan beliau melakukan gugatan balik. Kami hargai, ya, karena itu adalah hak hukumnya beliau gitu. Tapi apakah gugatan ini berdasar secara hukum atau tidak, tentu kita akan melihat pada dalil-dalil gugatannya, baik dari sisi posita maupun juga nanti kita lihat pada petitumnya gitu ya, apa sih yang didalilkan dan apa yang diinginkan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti pada saat kita masuk dalam proses persidangan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan HIR kita itu telah menegaskan bahwa asas hukum acara kita baik pidana maupun perdata itu adalah peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Ya, jadi dalam hal ini kita menginginkan supaya proses persidangannya nanti tidak boleh lagi berbelit-belit gitu ya. Kami pada saat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua memang kami tidak hadir karena itu sebetulnya lebih kepada kelalaian administratif. Jadi bukan karena kemauan Pak Bitor untuk tidak menghadapi gugatan ini, tetapi karena kelalaian administrasi dari sisi pengadilannya aja, yaitu salah mengirimkan surat rilis panggilan kepada tergugat gitu ya. Karena pemanggilan itu kan harus dilakukan secara patut ya. Ya, dan meskipun sampai panggilan ketiga ini juga surat panggilan itu tidak sampai ke rumah juga ya, tapi sebagai satu kepatuhan kita terhadap hukum, compliance kita terhadap hukum, ya kami tetap menghadiri karena sudah dinyatakan secara resmi oleh pihak pengadilan bahwa ini adalah panggilan terakhir dan kami tidak mau nanti putusannya putusan first take gitu. Artinya kalau putusan first take berarti tidak ada hak untuk Pak Bitor melakukan pembelaan terhadap kepentingannya gitu ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kami minta juga supaya proses hukum ini kan karena dia terbuka untuk umum, masyarakat boleh pantau ya. Dan satu lagi Bang, saya kira ini satu kesempatan buat kita untuk masuk kepada satu pokok perkara yang selama ini tidak pernah dibuktikan di dalam proses persidangan. Karena kalau kita lihat dari para prinsipal, ya, penggugatnya adalah Pak Bitor, kemudian tergugatnya ada 5 orang. 5 orang ini yang selama ini menyuarakan dugaan dalam tanda petik ijazah palsu milik Pak Joko Widodo, ya mantan presiden kita. Dan kemudian turut tergugatnya itu ada 3 pihak, ya. Ini berdasarkan informasi dari pengadilan ya, yaitu Kapolri, kemudian Pak Joko Widodo, dan kemudian yang ketiga adalah Rektor UGM. Saya pikir dengan tertariknya 3 turut tergugat dalam perkara ini malah akan memberikan kita satu keleluasaan dan satu panggung hukum untuk kita masuk ke dalam pokok perkara yang selama ini tidak pernah dipersoalkan, ya, yaitu terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi yang diduga digunakan untuk kepentingan kontestasi wali kota, gubernur, dan kemudian pemilihan presiden. Saya pikir ini mudah-mudahan dengan masuknya
3 turut tergugat dalam gugatan perdata ini menjadi satu strategi juga buat kami nanti para lawyer pembela Pak Bitor untuk kemudian kita agak sedikit masuk ke pokok perkara terkait dengan pembuktian ijazah. Gitu Bang. Ya. Ini kesempatan sebetulnya Bang. Terima kasih, luar biasa abang-abang dan juga Ibu Soraya luar biasa siap maju terus tanpa dibayar untuk menegakkan keadilan. Insyaallah. Terima kasih Bang, terima kasih Bang. Ya. Sama-sama.